Wah, jadi merinding saya nih Pak Dokter. Jadi dia tidak sama sekali tidak mau. Kenapa? Karena dia bilang begini, no lunch free, no free lunch gitu. Iya. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul. Nah, kita tidak tahu. Ya, sahabat Merdeka kembali bersama Ermo TV Bengkulu. Tokoh kita Dr. Kolbi Khairi. Ini kapan jadi profesornya? Ongoing proses. Ya. Ermo, keluarga besar Ermo dan sahabat Merdeka Bengkulu mendoakan supaya secepatnya menjadi profesor. Amin. Karena tenaga pemikiran generasi muda sangat diharapkan. Pak Dr. Kolbi, Bapak bersama Pusat Studi Kajian Agama dan Politik dan Peradaban ya, Puskap, itu sungguh-sungguh memperjuangkan AM Hanafi, anak Marhen Hanafi menjadi pahlawan nasional dari Bengkulu, putra kelahiran Taro, semua Bengkulu. Langkah-langkah yang dilakukan supaya cita-cita perjuangan hasil kajian ini benar-benar terwujud di November nanti menjadi pahlawan nasional karena dedikasi dia. Apa yang langkah konkretnya? Baik, saya kira nanti prosesnya begini. Kalau kita merujuk dalam regulasi yang ada, itu kan dapat diusulkan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, organisasi, kemudian diusulkan ke kabupaten, ke kota, yang kedua maksudnya, kemudian dari sana ke provinsi ke pusat. Karena proses ini cukup panjang dan melelahkan, maka dibutuhkan keseriusan. Dan sekali lagi tadi sudah saya jelaskan bahwa ini tidak bisa dikerjakan secara parsial. Kita mesti membangun kerja-kerja kolektif. Karena beliau Hanafi ini adalah orang Bengkulu meskipun berasal dari Palu, maka mestinya ini juga harus direspon oleh masyarakat Bengkulu secara umum. Ya, betul. Ya, pertama itu. Masyarakat Bengkulu secara umum harus merespon ini. Kemudian juga kepada pemerintah kabupaten kota yang ada se-provinsi Bengkulu, mesti saya berharap ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari kabupaten-kabupaten yang lain, organisasi-organisasi yang lain, institusi-institusi lainnya, baik institusi formal maupun non formal, lembaga pendidikan, perguruan tinggi. Kita akan menjadi lebih kuat. Saya pernah baca itu. AM Hanafi ini bersama Presiden Soekarno pernah mengajar di sekolah Muhammadiyah. Ya, pernah diusulkan oleh Hanafi melalui Pak Hasanuddin untuk mengajar di SD Muhammadiyah. Makanya nanti begini, kita pertama itu yang akan kita lakukan, bagaimana kemudian memasifkan bahwa ini bukan hanya gerakan, bukan hanya perjuangan dari Puskap atau Kabupaten Suluh semata, tapi inilah gerakan dari seluruh masyarakat. Betul. Kabupaten kota, bupati-bupati yang ada, wali kota. Lalu kemudian kita berharap juga supporting dari pemerintah provinsi untuk mengkaji lebih jauh. Dalam proses pengkajian ini kita akan lihat nanti, ya, sosok Hanafi secara individu bagaimana, dari sisi keluarganya akan kita cari. Karena beliau ini kan mulai dianggap hilang oleh Orde Baru karena perjalanan panjang itu, sehingga banyak bukti-bukti sejarah yang saya kira perlu akan kita kaji lagi, akan kita cari lagi. Oh ya, kita turut berduka ya, informasinya anak kesayangan Hanafi itu di Prancis meninggal kena wabah COVID. Ya, kita belum mendapatkan informasi valid itu, tapi yang saya ketahui bahwa ada anaknya usia 35 tahun meninggal di Prancis. Kita nggak tahu itu sejarah seperti apa. Terkendali. Oke. Selanjutnya begini, kita akan bentuk tim teknis yang akan mengkaji profil beliau melalui, kita akan libatkan, tadi sudah disampaikan, sejarawan, tokoh politik, kemudian juga kita akan melihat bagaimana analis-analis mengkaji gerakan sepak terjang beliau di dunia internasional, bagaimana kepercayaan Fidel Castro terhadap beliau. Dari Havana dia pindah ke Prancis, kenapa kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia, dan itu akan kita telusuri bukti-bukti kesejarahannya. Lalu kemudian
ketika dia kembali ke Indonesia pada periode Abdurrahman Wahid, dia pernah membuat buku dan seterusnya, itu kita akan coba elaborasi itu lebih jauh. Ini tahapan masih sangat sangat banyak yang perlu dilakukan, dan apa yang akan kita lakukan ini tidak akan bisa kalau hanya Puskap sendiri. Betul. Tapi kita berharap pemerintah Kabupaten Seluma juga melibatkan stakeholder yang ada, sehingga ini bisa kita bagi kerjanya, kita bisa bagi mana yang persoalan teknis, mana yang persoalan substantif, kita akan lihat. Sehingga kemudian diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu ya, karena waktu juga kan itu di November itu diumumkan itu pahlawan nasional. Ya, kita berharap bisa, ya, kita tidak ekspektasi kita ya, tapi kita harus melihat proses ini agar bisa berjalan dengan baik, harus ada keseriusan. Kita sudah mulai, Puskap sudah memulai mengkaji dan mengusulkan kepada pemerintah dalam hal Kabupaten Seluma. Kita tunggu tindak lanjutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPR bahwa Bupati merespon baik. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Bupati meresponnya dengan baik. Lalu kemudian kita berharap tim teknis yang menurut regulasi yang ada harus terbentuk, sehingga kemudian bisa mengusulkan, merekomendasikan kepada pemerintah provinsi. Kemudian pemerintah provinsi bisa merekomendasikannya ke pemerintah pusat. Saya kira itu tahapan-tahapan. Ya, yang kedua, karena kita khususnya generasi muda Bengkulu, sahabat Merdeka, terus terang saja, saya yakin sahabat-sahabat Merdeka, khususnya generasi muda di Bengkulu, ini belum memahami betul seorang sosok A.M. Hanafi. Bagaimana mungkin langkah-langkah Puskap untuk mengenalkan atau lebih mendekatkan rencana pahlawan nasional ini kepada generasi muda atas perjuangan dia. Karena saya yakin juga ada yang beranggapan karena dia besar dan berkembang semasa Orde Lama dan kemudian diredupkan semasa Orde Baru. Tetapi periode Abdurrahman Wahid dia dipanggil kembali, bahkan Pak Abdurrahman Wahid langsung membuat surat agar beliau kembali ke Indonesia. Ya, saya kira inilah yang menjadi tugas kita bersama. Sekali lagi, Puskap memulainya dengan melihat sosok pejuang. Yang kedua, Puskap melihat beliau adalah orang Gorontalo, orang Bengkulu, orang dekat Soekarno yang bagaimanapun akan menjadi catatan sejarah, dan dia ikut berjuang di dalam periode kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kemudian ada dinamika politik yang menyebabkan dia harus menjadi orang Indonesia yang cinta kepada Indonesia tetapi tidak bisa kembali ke Indonesia. Oh iya. Orang Indonesia cinta terhadap Indonesia tapi tidak bisa kembali ke Indonesia karena persoalan dinamika politik. Lalu kemudian ya karena kedekatan beliau dengan Wahid Hasyim yang juga orang tua Abdurrahman Wahid, saya kira waktu itu Abdurrahman Wahid meminta ke Dubes yang ada di Kubah untuk ya, karena walaupun dia orang kampung, non dusun, tapi dia menguasai 6 bahasa informasinya. Ya, saya kira kalau bukan karena penguasaan bahasa aslinya, nggak mungkin dia menjadi duta besar kan? Betul, mereka udah nyasar juga dia kemana-mana. karena begini, dinamika politik. Nah, makanya nanti ini akan kita coba mendekati profil A.M. Hanafi ini ke generasi muda melalui pendekatan milenial. Nah, ini yang perlu kita rancang. Itu Puskap yang kita akan coba lakukan bagaimana memperkenalkan sosok ini dengan pendekatan milenial. Karena kalau dilihat dalam pendekatan sejarah agak ruwet juga, gitu kan, karena harus mengenal tahun, mengenal tanggal, mengenal nama orang. Nah, kita akan coba formulasikan bagaimana dengan pendekatan milenial. Ya mungkin nanti Puskap bisa mengusulkan jalan A.M. Hanafi gitu-gitu ya. Banyak cara yang akan kita lakukan. Kemudian saya kira juga melalui biografi dengan pendekatan milenial sehingga mudah dipahami bahwa ada orang dusun yang tidak disangka-sangka gitu kan, tapi dia pernah menjadi menteri, dia pernah menjadi dubes, kemudian dia memiliki kontribusi dalam proses kemerdekaan. Berbahasa bagus. Jadi kalau kita ke Gedung Juang 45 itu ada A.M. Hanafi itu di situ, Mas. Betul. Jadi
ada sosok. Jadi orang Bengkulu. Hmm. Ini yang perlu menjadi kebanggaan kita, karena kita harus akui bahwa ada unsur subjektivitas di dalam diri. Kalau sudah ngerasa, kalau sudah melihat ada orang Bengkulu, tokoh nasional dan internasional, kayaknya ada kebanggaan. Nah, ini tugas kita, memunculkan kebanggaan, sama seperti kita bangga terhadap adanya Ibu Fatmawati. Kita bangga. Jangan-jangan apa itu Hanafi apa yang menjodoh-jodohkan dengan kita nggak tahu sejarah yang sebenarnya ya. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana sosok Hanafi ketika tahun 38 sampai 42 mendampingi Soekarno, yang kemudian menjadi anak emasnya Soekarno. Betul. Ada angkat ya sebenarnya. Bahkan penyebutan AM anak marhain itu diberikan oleh Soekarno secara langsung, khusus ya, secara waktu langsung pelantikan dia sebagai menteri. Saya kira ini kan membuktikan betapa dekatnya dia dengan tokoh yang menjadi sentral atau proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu yang perlu dipahami oleh generasi muda, mahasiswa khususnya, sahabat merdeka yang milenial, itu bahwasanya ternyata orang kampung di Bengkulu ini ya ada juga yang hebat gitu. Iya. Sebenarnya sangat banyak. Cuma karena pendekatannya adalah secara sejarah dan pendekatannya adalah dalam momentum pengusulan pahlawan nasional, kita melihat ada sosok M. Hanafi. Ya, sahabat merdeka, sengaja kita mengundang Pak Dr. Kolbi Khairi, Ketua Prodi S3 IAIN, walaupun dia bukan ahli sejarah, tapi dia peduli ya, terhadap sosok putra Bengkulu yang akan diangkatnya, diperjuangkan, dikaji bagaimana bisa menjadi pahlawan nasional. Nah, sahabat merdeka, Pak Dr. Kolbi, setelah langkah-langkah itu nanti dilakukan, ini Puskap akan selalu mengangkat kajian, mendiskusikan tentang sosok Hanafi. Tadi sudah jelas, mulai dari bagaimana kedekatannya dengan Bung Karno, bahkan dan jangan-jangan waktu pacaran Bung Karno dengan ada peran di situ kan? Mungkin. Iya, tapi ada juga katanya dia bikin sanggar, ya sanggar seni Monte Carlo. Monte Carlo ya. Ya. Nah, banyak itu yang makanya saya katakan tadi, akan kita lacak semua itu peran-peran dia. Seharusnya generasi muda kalau sudah tahu begini ya KP-KP-nya buat KP Monte Carlo gitu kan, supaya lebih dekat kan gitu kan? Iya, suasananya memang harus dibentuk dalam perspektif sejarah ya. Saya berbangga ya, sekarang sudah mulai banyak yang menampilkan foto-foto Soekarno, foto-foto Fatmawati. Ya, besok kita akan juga munculkan sosok AM Hanafi ini mungkin di tempat-tempat nongkrong anak-anak muda dan seterusnya. Jadi ada public domain di mana pahlawan orang-orang Bengkulu ini ada di sana. Nah, itu justru itu yang perlu supporting dari pemerintah daerah terhadap Puskap itu ya. Karena saya kira kita berharap diskusi itu kita berharap itu. Jadi ada ini terus berlanjut, meskipun makanya Puskap ini kan adalah pusat kajian agama, politik dan peradaban. Iya, peradaban. Satu domain peradaban adalah bagaimana menelisik proses sebuah peristiwa. Jadi ya, tokohnya, pendekatan tokohnya sekarang kita fokuskan. Ya, karena lengkap sekali kalau Puskap wajar dia mengkaji sosok AM Hanafi dari segi agama, dia mengajar di Muhammadiyah, ada di tahu? Ya. Dari segi peradaban, dia membangun sebuah peradaban bagaimana bisa jadi duta besar pada waktu itu. Ya. Bisa kita bayangkan kan? Secara politik bagaimana dia mendekati Bung Karno sehingga menjadi anak emas Bung Karno. Ya, saya kira dalam konteks politik juga, bayangkan ketika dia digantung oleh pemerintah Republik Indonesia dari Havana ke Prancis, ke Paris, dia ditawari oleh pemerintah Prancis. Wah, jadi merinding saya ini Pak. Jadi dia sama sekali tidak mau. Kenapa? Karena dia bilang begini, no lunch free, no freelance gitu. Iya. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul. Nah, kita tidak tahu, makanya nanti mau kita lihat kenapa kemudian dia tidak mau menerima itu. Kenapa kemudian dia sampai berwasiat ketika saya meninggal, jasad saya harus dikuburkan di Republik Indonesia, tanah kelahirannya. Ya, tapi tidak di makam pahlawan ya? Tidak. Nah, ini kalau sudah proses nanti kan, kalau sudah nanti baru kita, kalau sudah ditetapkan, kita berharap bisa dipindahkan ke TMP. Iya. Oke, sahabat merdeka, Pak Dr. Kolbi, RMUTB Bengkulu akan selalu siap mendampingi Puskap
untuk memperjuangkan AM Hanafi menjadi pahlawan nasional. Jadi mohon kepada Pak Kolbi, lain waktu, lain kesempatan, kita akan selalu dialog dan diskusikan di Ermol TV Bengkulu ini, sahabat merdeka, sehingga generasi muda milenial, sahabat merdeka milenial akan tahu nanti sosok AM Hanafi. Baik, ya saya kira terima kasih banyak Ermol TV, khususnya Ermol TV Bengkulu ya. Dan ini yang kita harapkan, bahwa ada media yang dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat Bengkulu dalam konteks pencerdasan. Karena kita perlu sekali pencerdasan ini, sehingga apa yang kita lakukan menjadi lebih ringan ya. Tidak mungkin Puskap kemudian secara simultan datangi sekolah-sekolah dan akan membutuhkan energi yang banyak. Kalau melalui media ini kita bisa berharap lebih cepat sampai ke generasi-generasi milenial kita sebagai satu tujuan mana sosok AM Hanafi ini akan kita angkat menjadi, akan kita usulkan menjadi tokoh pahlawan nasional. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Sahabat merdeka, jangan lelah memperjuangkan AM Hanafi menjadi pahlawan nasional. Mudah-mudahan di November 2020 ini bisa menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Pak Dokter, sukses selalu. Sampai ketemu di episode yang lain. Terima kasih.